Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Diklat Merden TV. Kali ini kita podcast lagi. Setelah kemarin ada Coach Yusuf, kita hari ini podcast bersama Coach Edi Sahputra. Gol, 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 juara. Kali ini telah hadir di hadapan pemirsa, yaitu Coach Edi Sahputra. Beliau adalah putra Medan, pernah melatih tim nasional dan beliau pelatih yang memiliki lisensi AAFC dan beliau adalah Direktur Teknik Diklat Sepak Bola Merden. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan berbincang-bincang banyak tentang latar belakang Coach Edi, keluarga, tentang karir di pemain, kemudian karir di pelatih, dan dalam kapasitas sebagai Dirtek kita ingin banyak berbincang-bincang tentang program-program yang ada gitu Coach Edi. Sehat ya Coach Edi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Coach Edi, silakan perkenalkan diri Coach Edi dan latar belakang keluarganya, silakan. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Ya, saya Coach Edi Sahputra, asli asal Medan. Ya, jumlah anak ada 3, semuanya laki-laki, 1 orang cucu. Nah, saya tinggal di Medan sejak lahir hingga dewasa, walaupun orang tua dari Jawa. Karir saya sebagai pemain saya mulai dari klub amatir di Medan, yaitu PSDBD Bang Bumi Daya dulu. Kemudian tahun 87 saya masih kelas 2 SMA waktu itu, sudah memperkuat PSMS Junior. Kemudian di tahun 89 sudah ikut PSMS Muda. Kemudian PSMS Senior selanjutnya sampai tahun 93. Tahun 94-95 saya mulai karir di Liga Indonesia. Saya mulainya di Liga ketiga, di Liga Kansas. Sampai tahun 2000 saya masih bermain di Liga. Pada saat itu saya sudah, kemudian tahun 2008 terakhir saya bermain sepak bola pada usia 40 tahun. Itulah karir saya sebagai pemain sepak bola. Coach Edi, ini Coach Edi kan dikenal orang Medan, tapi kok marganya nggak ada marga Bataknya ini? Ini latar belakang keluarganya apa? Jawa atau Puja Kesuma atau apa ini? Kalau dari ibu saya, nenek saya itu dari Banten. Oh, Banten ya. Ya, kemudian ayah saya asli dari Kerinci, perbatasan antara Padang dan Jambi. Makanya kami nggak punya marga di sana. Oh, baik. Oke, kemudian karir pelatih nih, Coach. Tadi 2008 terakhir main di usia 40. Nah, coba Pak, karir kepelatihannya Pak, bisa tolong ceritakan untuk para pemirsa. Ya, saya mulai karir pelatih, saya ngambil lisensi di 2008 di nasional. Kemudian 2009 saya diamanahkan untuk pegang PSMS Medan Jaya Junior. Suratin ya? Suratin. Kemudian kita kemarin waktu itu di juara di regional. Kemudian di 2010 dipercaya kita pegang PSMS Divisi Utama. Pada saat itu kita promosi ke Liga 1. Nah, di 2011 kita pisah karena ada dualisme waktu itu, sampai tahun 2012 saya di LPI dan LPS kita cuma waktu itu. Iya, betul. Kemudian di 2014 saya hijrah ke Gayo Luwes di Liga 1. Iya. Waktu itu Liga 1 ini. Kemudian di 2015 saya kembali lagi ke PSMS. 2016 saya di PSTNI. Kemudian 2017 PSTNI waktu itu Liga 1. Iya, Liga 1. Super Liga Pak ya? Super League. Ya, Super League. Di 2017 saya kembali ke PSMS dan alhamdulillah promosi ke Liga 1. Oh. Di 2019, 2018 saya ambil kursus AFC dan langsung pada saat itu saya dipanggil untuk memperkuat tim kepelatihan timnas AFF di 2018 bersama Bima Sakti CS. Senior ya waktu itu ya? Senior. Yang tanding di mana itu? Pada saat itu kita main di Singapura, main di Thailand, main di Indonesia, sistem home and away pada saat itu. Baik. Oke, Coach Edi ini.
Terus kami ingin dengar nih, ini Coach Edi ini kan pelatih yang kita akui memang di tingkat akidahnya ini, di tingkat apa namanya agamanya ini luar biasa ini. Bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak. Terus kemudian betul-betul total mengawal ibadahnya anak-anak ini sebagai direktur teknik sekaligus membawahi asrama Purworejo Kelampok ini luar biasa. Pak, boleh diceritakan tentang latar belakang agama Bapak ini yang begitu istiqomah ini Pak di dalam totalitas akidah Pak? Alhamdulillah, saya memang bukan dari keluarga kiai, bukan keluarga ustadz atau apa segala. Dihitung-hitung saya mungkin dapat hidayah pada tahun 2002 dapat hidayah pada saat itu. 2002 berarti udah nggak main? Masih main. 2002 saya masih bertugas di Bank Mandiri pada saat itu. Oh, jadi sempat jadi stafnya Bank Mandiri ya? Ya, 2008 kali saya ngambil resign. Ya, saya dapat hidayah, kemudian saya total di agama. Pelan-pelan saya minta pensiun pada saat itu, tapi tidak dikasih sama perusahaan. Di 2008 lah baru disetujui saya keluar dari Bank Mandiri dan saya resign. Nah, saya sana total ke belajar agama dan sempat mendirikan pesantren di Medan khusus Tafiz Sultan. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Masya Allah. Nah, itulah latar belakang saya di keagamaan. Saya hijrah total di sana dan alhamdulillah Allah masih pelihara istiqomah saya sampai sekarang ini. Sisi menarik yang kepengen kami tahu ini tadi kan proses hijrah ya. Iya. Yang membuat Coach Edi ini ingin hijrah kafah ini di dalam agama ini apa ini? Artinya kalau orang-orang lain kan karena ada pengalaman spiritual atau mengalami masalah yang luar biasa kemudian hijrah. Nah, ini Pak Edi yang membuat hijrah ini apa ini? Ya, yang membuat saya hijrah, sebelum saya hijrah, lingkungan hidup saya keras, lingkungan hidup saya hitam, ada dalam arti kata hitam, penuh dengan kekerasan lah. Karena saya hidup di lingkungan TNI, orang tua saya TNI, kalau di TNI itu anak-anak TNI itu dibilang anak-anak kolong yang berani tawuran segala macam bla bla bla. Nah, kemudian saya masuk kerja di bank juga menurut akidah saya, menurut kepercayaan saya sudah lari dari keyakinan, makanya saya keluar dari Bank Mandiri pada saat itu. Itulah yang membuat saya total untuk keluar hijrah untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Oke, baik, Masya Allah. Dan di sisi itu sangat kami akui Coach bahwasanya kami menitipkan ratusan anak di Kelampok, semua sudut, semua waktu, semua anak tidak akan pernah lepas dari pengawasan Coach Edi untuk bisa dibawa pada ketaatan dan beragama. Itu manfaat yang kami rasakan loh di selaku manajemen Diklat Merdeka dari seorang Coach Edi. Oke, kemudian Coach Edi terkait dengan tadi karir kepelatihannya juga ternyata udah komplit sekali nih, banyak di mana-mana. Dan ingin saya mendapatkan cerita tentang awalnya Coach Edi tertarik bergabung bersama Diklat Merdeka. Silakan Coach Edi. Awalnya sebelum pandemi pada saat itu saya coba-coba lihat di Instagram atau Facebook pada saat itu, saya coba-coba WA langsung ke Babe pada saat itu. Respon langsung Babe pada saat itu. Nggak lama wawancara per WA kita. Nah, pada tahun 2021 saya sebenarnya kan udah mau berangkat pada saat itu. Babe sudah pesan tiket ke saya. Dan kudolah kita berkata lain pada saat itu, pada saat mau berangkat COVID lagi tinggi-tingginya. Dan saya gagal berangkat karena reaktif pada saat itu. Ya. Dikira kena COVID ya. Paling reaktif saja. Jadi kita gagal pada saat itu. Dan tahun keduanya kita coba bangun hubungan lagi dan alhamdulillah Babe langsung respon, langsung suruh berangkat kemari. Nah,
sampai di sini saya langsung kerja di Diklat Merden. Pada saat itu masih dalam masa percobaan 1 bulan, dan saya melihat di Diklat Merden ini sesuai dengan nurani saya dan keinginan saya selama ini, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita tahu nih, Coach Edi kan pelatih senior nih tim-tim besar. Apa yang Coach Edi rasakan pertama kali ketika ditugasi melatih sepak bola anak-anak? Bagi saya tantangan yang lebih berat itu adalah melatih anak-anak. Perlu banyak sabar, perlu ketelitian di situ, karena salah kasih ilmu kepada anak-anak, masa salah selamanya lah dia. Jadi tantangannya sebenarnya di anak-anak ini lebih banyak dibandingkan ke senior. Jadi itu yang membuat saya tertantang untuk melatih anak-anak. Walaupun dulu di Medan sebelum saya melatih tim-tim besar, saya juga punya akademi MSA mandiri pada saat itu, tidak terlalu jauh dengan program di Diklat Merden ini. Oke, baik. Kemudian ini Coach, apa prinsip-prinsip dasar Coach Edi ketika diamanahi anak-anak yang begitu banyak dan boleh dibilang mendapatkan kepercayaan penuh dari mengelola asrama, kemudian direktur teknik, kemudian juga punya tanggung jawab yang lain-lainnya ini. Apa ini Pak, suka dukanya dan tantangannya Bapak ini apa? Tantangan suka duka ya, sukanya sesuai dengan karakter saya orang yang paling disiplin. Itu yang saya tanamkan ke anak-anak kelompok terutama. Saya melihat ketika saya awal datang ke sana, bukan tidak disiplin, tapi masih lemah di sana dalam hal disiplin dalam hal ibadah, kemudian disiplin dalam masalah sekolah regional, dan pemahaman sepak bola di sana. Bukannya tidak bagus, tapi masih kurang menurut saya. Dan saya suka menanganin ada tantangan di situ, karena jujur saya selama di Diklat Merden, saya bisa membuat program-program di luar saya ngelatih klub. Kalau di klub saya nggak bisa buat program tersendiri, karena tekanan dan intervensi dari klub tinggi. Nah kalau di Diklat Merden, saya banyak punya variasi latihan, variasi small set game dan lain-lain. Karena di sini juga saya banyak membuat semacam temuan-temuan yang untuk saya tularkan ke anak-anak yang ada di Diklat Merden ini. Baik. Kemudian Coach Edi terkait dengan keseharian ini pelatihan anak-anak. Apa yang Pak Edi rasakan terhadap siswa yang datang ke Diklat Merden ini? Kan ada siswa yang datang belum bisa nendang bola, ada siswa yang datang sudah bagus, bahkan ada siswa yang datang sudah level elite pro atau bahkan level timnas pun ada. Artinya siswa kita ini macam-macam, dan tentunya bukan sesuatu yang mudah untuk bisa menghasilkan yang sudah bagus menjadi lebih bagus, yang biasa menjadi bagus, dan yang belum bisa menjadi bisa. Bukan sesuatu yang mudah. Di sini minta tolong jelaskan tentang cara mengatasi masalah ini. Ya. Betul, memang di Diklat Merden ini kita punya 3 kategori siswa. Pertama yang memang tadi sama sekali datang belum bisa apa-apa, nendang belum bisa. Kemudian kedua, dia bisa main bola tapi belum paham betul. Dan yang ketiga, kita tinggal melengkapi kemampuan dia untuk menuju yang sekarang untuk menjadi pemain yang lebih bagus. 3 kategori ini. Nah, cara mengatasinya adalah saya memang punya program tersendiri di sana. Semua saya tanganin ke 3 kelompok itu, dalam arti kata saya mau kesamaan level di situ. Jadi tingkat pemahaman latihan juga berbeda-beda, tidak sama kita buat. Seperti tingkat awal yang sama sekali dia belum pintar dalam menendang bola. Jadi memang di situ perlu kesabaran untuk melatih anak-anak di situ dalam hal melatih drill. Jadi masalah drill ini kita mesti teliti benar pengenaan bola di kaki seperti itu. Nah, itu untuk yang belum pandai, ya belum bisa nendang lah kalau kita bilang. Nah, untuk yang sudah bisa nendang tapi pemahamannya yang mesti kita jelaskan ke mereka, kita kenalkan program yang ada di Diklat Merden ini. Kita terpaut dengan program Pilanesia,
Nah, di situ kita memberi kepahaman bagaimana cara bertahan, bagaimana cara menyerang, formasi seperti itu. Nah, untuk level yang paling tinggi dia sudah bisa kita promosikan ke Elite Pro seperti itu. Jadi program ini lebih banyak ke taktikal individu dan possession individu. Nah, seperti itu. Baik. Oke, kemudian dari 3 tahun ya Coach Edi kurang lebih ya. Ini tahun ketiga ya. Tahun ketiga Coach Edi berada di Diklat Merden ini. Untuk saat ini kita tahu sudah kita menamatkan Bahril Fahreza, strikernya PSIS Liga 1 dan sekarang bergabung di Timnas SEA Games. Kemudian kita juga sudah melahirkan ada Muhammad Ragil ya, striker yang sekarang di Garuda Select, striker tinggi 185, digadang-gadang akan menjadi stok pemain tim nasional di masa yang akan datang. Kemudian kita juga sudah melahirkan di situ ada Andre Pangestu yang juga di Timnas U17 kemarin dan sekarang di Garuda Select bersama Ragil. Kemudian di bawahnya ada sekarang yang baru dipanggil ini Widi, ini masih 2010 tapi sudah dipilih oleh Coach Indra Safri untuk mewakili Indonesia di Kotia Cup. Nah, pertanyaan saya nih, ini hampir semuanya striker kecuali Andre Pangestu ini. Adakah stok-stok menurut Coach Edi yang akan lahir di kemudian hari menjadi pemain nasional di Indonesia dari kondisi yang ada khususnya di level SMA saat ini? Kalau saya melihat kita bukan mendahului Allah, mudah-mudahan apa yang kita canangkan ini berhasil. Nah, jujur di sana talenta-talenta untuk posisi dari pemain bawah tengah itu cukup menjanjikan. Kita target tahun ini untuk level Elite Pro, kita menargetkan minimal 2 orang bisa masuk ke Garuda Select di posisi 3-4 sama posisi gelandang. Nah, ini kita harapkan. Jadi dari beberapa pemain yang kita bina di SMA sana, mereka menunjukkan progres yang luar biasa dalam hal latihan, disiplin dan segala macam. Ini yang mesti kami kawal terus di sana dan sama-sama kita kawal. Mudah-mudahan dalam turnamen di Elite Pro ini pemain-pemain yang kita gadang-gadangkan ini bisa menembus ke level timnas seperti itu. Amin. Berarti dengan kata lain stok-stok kita masih banyak yang insya Allah akan lahir ya, akan ditunggu generasi-generasi selanjutnya karena di semua kelompok umur sudah dipanggil timnas dan belum lagi yang di SMP ya, yang di SMP ini luar biasa banyak. Mudah-mudahan mereka semuanya akan sampai kepada penampilan terbaik pada saatnya nanti sehingga makin banyak kontribusi di Diklat Merden untuk timnas. Kemudian Coach Edi terkait dengan ini bahwa Diklat Merden ini kan menyiapkan seluruh alumninya agar dia mendapatkan masa depan yang cerah. Ada 3 kategori siswa yang tamat nih. Sebentar lagi kan kelas 2 tamat. Kategori yang pertama adalah mendapatkan program jangka panjang dari Diklat Merden, di mana pemain itu akan dikontrak 5 tahun oleh Diklat Merden dan setiap bulan dia bergaji. Dan tahun pertama gajinya setiap bulan sama selama 1 tahun. Tahun kedua bisa naik 2 kali lipat, ketiga naik lagi sampai dengan tahun kelima. Ini program jangka panjang yang diberikan oleh manajemen. Nah, kemudian bagi mereka yang tidak bisa masuk ke level itu, maka akan kita tawari yaitu menjadi orang yang siap masa depan, menjadi bagian dari staff di Diklat Merden, baik asisten pelatih, kita kursuskan di kepelatihan, kemudian tidak mau pelatih di referee, kita kursuskan wasit, kemudian atau dia belajar menjadi asisten pelatih, menjadi staff, dan di bidang lain-lainnya. Intinya kita menyiapkan mereka juga bergaji setiap bulan, punya masa depan cerah untuk persiapan ke depan menjadi orang sukses. Yang ketiga adalah jalur kuliah. Kalau yang kuliah ini yang tidak masuk program jangka panjang, tapi orang tuanya menghendaki anak kuliah, berarti itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Saya ingin tanya satu khusus tentang program jangka panjang ini. Arti pentingnya ini apa, Coach Edi? Silakan jelaskan. Sama-sama kita ketahui ketika anak selesai sekolah SMA, kalau kita bilang kelas 3, jikalau dia tidak punya tujuan aktif, ya. Tujuan setelah dia sekolah, kita khawatirkan si anak nanti jadi liar. Kemampuan sepak bola dia akan hilang.
dengan lingkungan yang ada di tempat dia. Diklat Medan punya program yang luar biasa menurut saya, yang namanya kontrak jangka panjang. Dari sisi manajemen dan dari sisi teknik, saya sebagai detek, kita akan melihat si anak ketika kelas 3, jikalau dia punya progres dan bisa kita bina untuk menjadi pemain profesional ya kalau kita bilang, kita akan tawarkan ke anak dan kita akan referensikan ke manajemen untuk masuk dalam kontrak jangka panjang yang 5 tahun. Nah, dalam proses kontrak jangka panjang ini, kita juga akan melihat dia dalam perkembangan setiap tahunnya. Evaluasi ya. Evaluasi, apakah dia kita teruskan atau kita degradasikan seperti itu. Nah, dan kemungkinan terbuka lebar juga si anak bisa langsung kita salurkan ke liga-liga, Liga 2, Liga 1 atau Liga 3 yang di paling bawah. Itu yang kita buat di sini untuk program ke depannya. Jadi si anak punya masa depan yang jelas ketika nanti dia tamat dari Diklat Medan paling tidak punya tanggung jawab untuk si anak untuk masa depan dia di karir dalam sepak bolanya. Oke, perlu diketahui oleh pemirsa bahwa Diklat Medan sejak 3 tahun yang lalu ini telah melakukan kontrak jangka panjang dengan siswa-siswa yang tamat kelas 12 di Diklat Medan. Lalu menurut manajemen dan pelatih ini akan mampu disiapkan menjadi pemain profesional. Maka dia mendapatkan semua fasilitas, gaji bulanan, asrama gratis, semua fasilitas gratis. Dia berlatih dan tugas kita adalah mengantarkan anak ini sampai ke liga profesional. Entah tim yang kita pegang sendiri nantinya ataupun tim milik orang lain. Intinya anak itu adalah berada di klub profesional yang jadi cita-citanya. Dan ini nampaknya di Indonesia nggak ada yang melakukan ini, hanya di Diklat Medan. Dan inilah salah satu yang bisa dimanfaatkan oleh anak bangsa yang mau tamat SMA untuk bisa mendapatkan kontrak jangka panjang. Kalau yang sudah tahun pertama saja ya dapat uang jajan setiap bulan itu 1 juta tahun pertama. Tahun kedua 2 juta dan seterusnya begitu. Nah, silakan pada siapa saja yang ingin anaknya berkarir dengan jelas, ada kontrak jangka panjang pasca SMA bisa bergabung di Diklat Medan. Oke, kita lanjutkan Coach. Terkait dengan ini Ragil nih. Ini dari Medan nih. Ya. Apa komentar Coach Edi yang memang menangani Ragil langsung sedari awal dia bergabung sampai hari ini, dan komentar tentang kemampuan dia, potensinya dia untuk bersaing di Indonesia. Silakan. Alhamdulillah Ragil memang asli Medan, tapi dia lebih banyak ditanganin sebelum saya dengan Coach Yusuf. Nah, saya akhir-akhir saja sebelum berangkat dia, saya tanganin paling beberapa 2-3 bulan. Nah, saya melihat potensi itu ketika saya datang kemari, saya melihat potensi di Ragil itu punya kemampuan yang luar biasa untuk tingkat nasional. Bahkan internasional pun kita berani mereferensikan dia. Dalam arti kata bukan hanya main di Indonesia, tapi di luar negeri pun kita berani mereferensikan. Karena kemampuan Ragil itu 1001 orang yang punya seperti dia. Kemampuan individu dia luar biasa. Nah, kita berharap memang setelah nanti Ragil selesai dari Garuda Select, dia langsung punya tim. Ya, mudah-mudahan itu. Dan kalaupun nanti pun dia kesusahan dalam mencari tim, kita akan meresensikan atau melobi kepada teman-teman yang ada di Liga Indonesia. Baik. Kita juga punya Muhammad Bahril Fareza, Pak. Walaupun dia Pak Edi belum ada, perlu kami ceritakan bahwa 2 striker ini raksasa semua. Ragil 185, Muhammad Bahril Fareza 183. Muhammad Bahril dipanggil Sinteyong juga karena posturnya yang tinggi. Ragil dipanggil Garuda Select juga posturnya yang tinggi. Ada generasi di 2008 ini namanya Fata Nabil Pradipta juga punya kemampuan yang luar biasa ini. Striker stok ternyata kita melibat termasuk Widi. Oke, Coach Edi, terkait dengan ini nih isu nasional nih sekarang nih. Coach Edi, kita tahu Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20. Mohon komentarnya nih secara pribadi dari Coach Edi terhadap nasib ini. Kita berharap sebagai insan sepak bola jangan sampai Indonesia ini diberi ban oleh FIFA. Nah, itu yang kita khawatirkan jika terjadi pembekuan untuk sepak bola Indonesia. Ratusan ribu orang yang terlibat dalam sepak bola akan menjadi, kalau kita bilang, pengangguran lah. Tim nasional yang sudah terbentuk juga endingnya nggak jelas. Klub-klub liga juga seperti itu. Kalaupun dalam bentuk turnamen nantinya, ya
sebatas cuman tidak punya gairah yang luar biasa untuk tingkat internasional. Nah, kita berharap sama-sama supaya FIFA tidak membekukan kita dalam hal untuk internasional. Jadi kita masih bisa main di internasional. Nah, itu mudah-mudahan ya kita sama-sama berdoa, apalagi di bulan Ramadan ini semua kita berdoa seluruh rakyat Indonesia kan supaya kita jangan tidak di-banned oleh FIFA. Ada komentar nih, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pembatalan ini? Adakah komentar? Ya, saya juga nggak bisa bilang siapa yang bertanggung jawab. Mungkin ini sudah ini ada hikmah di balik ini. Ada hikmah di balik ini. Terus terang memang sepak bola itu tidak bisa digabung dengan politik. Karena olahraga sepak bola ini olahraga yang paling sportif. Olahraga yang bisa menyatukan negara, menyatukan bangsa, menyatukan daerah seperti itu. Oke, kemudian kepengurusan PSSI kan baru nih. Ya. Seorang menteri hebat itu Erick Thohir pernah memiliki Inter Milan, ya. Mempunyai jaringan sepak bola dunia yang tidak diragukan lagi, pengusaha besar, menteri, udah komplit sekali nih ketua umum PSSI. Bisa saran-sarannya Coach Edi kepada ketua umum PSSI kita? Ya, kepada Pak Erick Thohir, ya kami sebagai insan sepak bola, apa yang Bapak buat dalam program untuk jangka panjang Indonesia ke depan setelah Bapak terpilih, walaupun sebelum terpilih Bapak sudah susun program itu luar biasa untuk kompetisi tingkat usia muda. Nah, penyeragaman dalam hal program Indonesia yang terbaru, ya kita berharap Pak Erick Thohir kekeh dengan tujuan itu. Kita berharap Pak Thohir bisa melobi FIFA. Ini yang tujuan pertama supaya kita jangan di-banned. Nah, kita sebagai insan sepak bola mendukung penuh program-program Bapak. Apalagi Bapak lebih banyak membuat program dari grassroots, dari tingkat bawah sampai ke fasilitas-fasilitas timnas sudah disiapkan sedini mungkin. Oke, baik, itulah pesan-pesan dari Coach Edi terhadap Ketua Umum dan komentar terkait dengan pembatalan Piala Dunia. Selanjutnya kita flashback lagi ke belakang tentang Diklat Merden ini Coach Edi dalam kapasitas sebagai Dirtek, sebagai kepala asrama. Ini saya beberapa kali melihat Coach Edi melakukan hukuman itu, yaitu ketika pagi hari itu siswa-siswa itu dimandikan, diguyur pada waktu dingin pagi hari. Itu apa yang ada terjadi di situ dan apa tujuannya? Silakan. Diklat Merden bukan hanya membina sepak bola saja, tetapi dalam masalah agama, akidah, akhlak, adab kita tonjolkan juga. Masalah akidah, masalah ibadah itu yang paling utama. Kenapa? Setiap 5 waktu kita buat di mes kelompok itu kewajiban untuk semuanya sholat berjemaah di musola yang sudah disiapkan oleh manajemen di sana. Nah, hukuman bagi siswa yang tidak mengikuti sholat jemaah, khusus sholat subuh, itu kita guyur dengan air di depan teman-temannya yang sudah melakukan sholat jemaah. Kenapa kita buat seperti itu? Ini sebagai efek jera dia, supaya tidak mengulangi hal-hal seperti itu. Dan bukan itu aja hukumannya. Ketika dia tidak sholat berjemaah, sudah kita guyur, HP-nya kita sita 1 hari full. Seperti itu. Jadi ada double hukuman ketika. Karena ini semata-mata tanggung jawab kita sebagai orang tua ya, agar anak di usia dia memang harus masih dipaksa. Nanti kalau sudah tamat, sudah dewasa, baru mereka menikmati hasilnya. Oke, Coach. Kemudian saya kepingin tahu nih tentang terkait dengan prosentase anak bandel nih Pak ya. Di mana-mana kan ada anak bandel nih. Dari sekian banyak dari anak-anak SMA yang ada di kelompok yang tipe bandel itu selalu membantah atau kemudian menentang dari aturan, itu dari katakanlah 130-an aslinya Pak. Itu ada berapa orang yang agak bandel? Persentase nih perlu diketahui karena ini karakter anak di mana-mana kurang lebih kan sama gitu. Berapa persen yang agak bandelan? Bagaimana bentuk bandelannya? Awal-awal saya ke sana hampir 30%. Anak-anak yang bandel, macam-macam bandelnya di sana. Dan setelah kita buat sistem, dalam arti kata sistem ini aturan itu apa?
banyak aturan, misalnya disiplin latihan, disiplin ibadah, disiplin makan, disiplin istirahat, dan sebagainya. Disiplin tidak keluar asrama sembarangan, seperti itu. Itu yang kita buat di sana. Dan ketika menjalani proses disiplin ini selama 3 bulan awal di sana, berkurang. Nah sekarang anak-anak yang saya hitung bandel itu tidak lebih dari 10 orang. Dari yang tadinya lebih, hampir 20 orang, seperti itu. Ya bandelnya itu masih dalam hal ibadah, seperti itu. Contohnya kita harus mesti setiap hari membangunkan dia. Kita langsung ke kamarnya. Yang tadinya persentase membangunkan itu hampir seluruh asrama, satu asrama, sekarang tinggal beberapa saja. Jadi tingkat kebandelannya itu satu masalah ibadah. Kemudian untuk masalah-masalah bandel lainnya, dia tidak izin keluar asrama. Nah, itu seperti itu. Oke. Coach Edi, saya ingin tanya nih, bagaimana tanggapan dan perasaan Pak Edi ketika menghadapi anak-anak bandel ini nih? Bagaimana perasaan Bapak ketika menghadapi anak-anak? Tentu kalau menghadapi anak-anak yang tertib ini enak semuanya ya, gampang semua orang bisa. Tapi bagaimana sikap Pak Edi ketika mendapati anak yang bandel-bandelnya luar biasa? Ya, kita sebagai pelatih juga sebagai pembina, pelatih juga sebagai guru, pelatih juga sebagai orang tua. Nah, anak-anak yang dititipkan di kita itu sudah kita anggap sebagai anak kita sendiri, walaupun bukan darah daging, seperti itu. Nah, inilah bentuk tanggung jawab saya sebagai kepala asrama di sana. Tanggung jawab saya kepada orang tua, tanggung jawab saya kepada manajemen, terlebih-lebih tanggung jawab saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Karena kenapa? Satu anak tidak sholat, nanti yang pertama kali akan ditanya pasti saya. Karena saya orang yang paling bertanggung jawab di sana. Nah, saya tidak mau nanti di akhirat semua orang menuntut saya dalam hal ibadah. Itu masih lebih beda, belum kali hal-hal yang lain. Inilah makanya saya, kalau dibilang saya strength di sana, iya memang saya strength. Strength saya bukan untuk ogah-ogahan, tapi untuk kedisiplinan si anak. Supaya ketika dia keluar dari Diklat Merden, apabila dia tidak menjadi pemain sepak bola, akhlak dia paling tidak terjaga. Masya Allah. Oke, Coach Edi ini nampak sekali terbentuk dari keluarga militer dengan disiplinnya, memiliki akidah yang kuat sehingga tanggung jawabnya luar dan dalam. Ini mudah-mudahan selalu panjang umur Pak Edi ya, dengan segala karakter yang dimiliki, dan mudah-mudahan anak-anak yang dididik juga akan menjadi anak yang berkah, anak yang soleh. Nanti amal jariahnya buat Pak Edi ada, buat saya ada, sebagai pemilik lembaga begitu. Sekarang kita bergeser ke masalah timnas ini Pak. Saya kepengen tahu rasanya, situasinya, dan suka dukanya ketika pernah menjadi coaching staff di tim nasional senior. Silakan. Ya, yang namanya sudah masuk timnas itu kalau bagi karir kepelatihan itulah karir yang paling tinggi. Seluruh pelatih kepingin melatih di timnas. Itu dalam sisi karir. Nah, dari sisi kita menanganin pemain juga kita mesti mempunyai profesional full gitu. Yes. Karena pemain dari berbagai macam klub. Nah, di situ kalau masalah disiplin, mereka sudah terjamin disiplinnya karena mereka sudah terbina, dan kita mengambil pemain juga salah satu faktor penilaian adalah disiplin. Nah, seperti itu. Nah, untuk dalam hal masalah latihan juga kita mesti upgrade dengan ilmu yang ada, ilmu yang baru. Nah, karena kenapa? Pemain-pemain timnas yang dipanggil ini adalah pemain-pemain pintar. Nah, kita nggak mau didikte oleh pemain. Makanya kita selalu upgrade dari program-program baru dan variasi-variasi baru. Sehingga di timnas itu kalau kita bilang lebih banyak sukanya lah dibanding dukanya. Oke, kemudian salah satu pertimbangan daripada kami manajemen menempatkan Coach Edi di kelompok SMA adalah agar menularkan pengalaman di timnas, menyiapkan anak-anak dalam kondisi kelak di sebuah timnas gitu kan. Apakah Coach Edi di dalam keseharian juga sudah mempraktekkan tentang konsep latihan dan gaya hidup yang ada di timnas, atau belum kepada anak-anak di Diklat Merden? Semenjak saya tangani kelompok, saya tetap menularkan yang namanya profesional. Semuanya, bukan hal dalam latihan saja, keseharian, dalam semuanya.
Jadi level profesional itu kalau bisa kita jaga dari profesional, maka si anak-anak akan akan bisa terbiasa ketika nanti dia masuk tim besar. Jadi memang gaya saya buat di kelompok itu memang real dari timnas, dalam arti kata baik dalam hal latihan, baik hal dalam disiplin, istirahat, segala macam. Jadi memang saya tularkanlah ilmu yang ada di saya waktu di timnas atau profesional saya yang selama ini saya bangun, saya tularkan ke anak-anak ketika harapan saya si anak nanti bisa menjalankan apa yang kita harapkan seperti itu. Baik, Coach Edi, nampaknya sudah cukup untuk sesi pertama dan akan ada sesi berikutnya ya. Ini kita masih seputar ini, menarik sekali, kita akan berbincang-bincang aspek teknis. Nanti bagaimana tahapan seorang pemain latihannya di sini supaya orang tua dan publik tahu bahwa konsep pembinaan di Diklat Merten ini berjalan sesuai dengan fasenya masing-masing. Tidak semuanya harus sama. Tapi yang kemampuannya sudah bagus, upgrade-nya ke yang lebih tinggi. Yang belum mampu pun tidak mungkin untuk mengejar yang ke sana, tapi ada tahapan yang kita sediakan. Belum juga kita bicara DM Super League. Maka akan ada podcast yang kedua bersama Coach Edi. Dan untuk hari ini terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Edi. Ya, terima kasih.